Halo sahabat Fokus Kimia, kita jumpa lagi. Hari ini kita bakal ngebahas prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk edisi yang kedua ya. Hari ini 30 soal lagi. Edisi yang pertama kita juga sudah bahas 30 soal ya. Jadi kita langsung latihan soal saja biar kalian lebih pede dan sukses nanti waktu UTBK SBMPTN-nya. Oke, kita mulai saja dari soal nomor 1 ya. Sebuah atom netral, saya ganti tinta dulu. Jadi katanya atom netral mempunyai konfigurasi elektron begini konfigurasinya. Nah, terus katanya jika unsur tersebut membentuk hidrida, senyawa yang terbentuk kemungkinan. Nah, sepertinya di sini penggunaan kata hidrida kurang tepat ya. Hidrida itu kan berarti hidrogen yang minus ya. Karena hidrida itu biasanya logam yang mengikat hidrogen, bener ya? Biasanya kalau hidrida itu logam yang mengikat hidrogen. Misalkan contohnya kayak NaH gitu ya, terus CaH2 atau AlH3. Nah gitu. Sebenarnya ini cocok juga sih dari konfigurasinya. Kalau kita lihat ini kan golongan 7A ya. Golongan 7A itu kan berarti halogen. Jadi sepertinya kurang tepat kata hidrida. Seharusnya di sini hidrogen halida kali ya. Karena kan di sini halogen gitu. Nah, berarti kalau hidrogen halida, maka kan senyawanya kovalen ya. Karena kan hidrogen itu non-logam, halogen itu juga non-logam. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk si halogennya sendiri, itu 3p5, berarti kan tinggal butuh 1 elektron lagi. Sehingga di sini kita anggap aja X-nya bermuatan minus, dan hidrogen di sini bermuatan plus semestinya ya, hidrogen halida. Jadi, senyawa yang paling tepat terbentuk itu adalah HX gitu ya. Berarti jawabannya itu D, kovalen, karena hidrogen non-logam dan halidanya atau halogennya itu juga non-logam ya. Oke, kita kebut terus. Nomor 2. Sejumlah muatan listrik dapat mengendap 2,7 gram aluminium, teman-teman. Nah, jadi ini 2,7 gram aluminium itu diendapkan dari larutan yang mengandung ion Al3+. Sepertinya kurang tepat juga ya kata-katanya. Ini saya tidak langsung merevisi ya, karena ada beberapa yang saya ambil dari berbagai sumber yang saya jadikan referensi untuk soal. Kalau misalkan larutan kayaknya kurang tepat karena Al3+ dalam bentuk larutan justru bukan Al-nya yang tereduksi ya. Jadi seharusnya di sini lelehan atau leburan gitu ya. Lelehan, cairan atau leburan gitu. Oke. Nah, di sini katanya muatan listrik yang sama bila dialirkan ke dalam larutan asam akan menghasilkan gas hidrogen. Ini kondisi apa? Masih ingat? STP ya, standar temperature pressure. Nah, yang ditanya adalah volume ya, ditanya ya, volume dari hidrogennya gitu teman-teman. Nah, berarti kan kalau muatan listrik yang sama, maka mol elektronnya kan juga sama ya. Nah, kita buat dulu reaksi reduksi dari si Al3+ ya. Nah, jadi Al3+ itu tereduksi membutuhkan 3 elektron menjadi Al gitu teman-teman. Nah, kita bisa cari dulu mol elektronnya dari mol aluminium dulu teman-teman. Nah, jadi pertama kita cari mol Al yang terdeposit ya. Berarti rumusnya gimana? Massa per AR-nya ya, masanya 2,7, AR-nya 27, jadinya 0,1 mol. Nah, kita bisa cari mol elektronnya. Di sini kan koefisien elektronnya 3 ya. Berarti 3/1 dikali 0,1 jadinya 0,3 mol. Oke. Nah, jadi karena muatan listrik yang sama, maka mol elektron juga sama. Digunakan untuk mereduksi larutan asam. Nah, ya. Pada larutan asam itu ada H+. Jadi H+ tereduksi itu kan biasanya 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2 ya. Nah, jadi di sini ingat tadi yang saya bilang, muatan listrik sama berarti mol elektron sama. Jadi di sini 0,3 mol juga. Jangan kalian kali 2 lagi. Karena kan kalau antar reaksi, untuk spesies yang sama, molnya sama. Kecuali dalam satu reaksi, itu koefisien akan mempengaruhi mol. Nah, sekarang kita tinggal mencari mol hidrogennya. Karena yang kita butuhkan hidrogen. Ini 1/2 ya. 1/2 dikali 0,3. Ini jadi 0,15 mol. Oke, sudah dapat mol hidrogennya. Sekarang kita tinggal cari volume hidrogen. Gimana rumusnya? Mol dikali 22,4 ya. Berarti 0,15 dikali 22,4. Ini nilai bukan tetapan sih, bisa dihitung ya. Jadi 22,4 ini volume molar dan ini hasilnya adalah 3,36 liter. Berarti B. Bisa ya semua? Oke, kita kebut nomor 3. Yap, untuk soal nomor 3, saya buat dulu reaksinya deh, biar enak kita buat analisanya.
Jadi 2NO2 ini saya tidak tulis fasanya lagi karena saya asumsikan semuanya juga digunakan dalam konstanta kesetimbangan ya. Ini kan fasanya gas semuanya. Oke, kita buat analisanya seperti biasa dalam kesetimbangan kimia, mula-mula reaksi setimbang ya. Ini kita tinggal coret saja teman-teman ya. Nah, berarti di sini apa nih datanya tinggal kita isi saja. Ke dalam sebuah bejana 5 liter dimasukkan 5 mol gas NO2. Berarti di sini 5 mol. Terus katanya gini, sehingga terjadi kesetimbangan setelah setimbang perbandingan mol NO2 dan O2-nya itu 4:5. Yang ditanya adalah derajat disosiasi dari NO2. Jadi alfanya yang ditanya. Nah, di sini kan tidak ada angka lain ya, hanya perbandingan saja. Jadi kita boleh memisalkan, teman-teman. Misalkannya kayak gimana? Gini, ini kita misalkan aja sesuai koefisiennya 2x ini. 2x ini kan pasti x juga. Nah, jadi kalau di sebelah kiri itu kan berarti dikurang ya, 5 dikurang 2x, ini 2x, di sini x. Nah, tadi kan di soal ada informasi bahwasanya perbandingan dari mol si NO2 dengan mol CO2 itu kan apa tadi? 4:5 ya. Kita tinggal ambil aja data NO2 di sini dan O2-nya gitu. Nah, jadi O2-nya X, NO2-nya 5 kurang X. Maka di sini kan 5 kurang 2X per X sama dengan 4/5. Kan gitu ya. Nah, ini tinggal kali silang saja teman-teman ya. Setelah dikali silang jadinya 25 dikurang 10X sama dengan 4X. Setelah kita olah, udah saya cari X-nya itu dapatnya adalah 25/14 teman-teman. Nah, jadi dapatnya segini X-nya. Nah, yang ditanya adalah derajat disosiasi, berarti kan alfanya tuh. Nah, berarti untuk mencari derajat disosiasi, itu rumusnya kan alfa sama dengan saat dia bereaksi dibagi dengan mula-mula. Nah, saat bereaksinya kan 2x ya. 2x berarti 2 dikali ini. Nah, berarti 2 dikali 25/14. Terus kita bagi mula-mulanya yaitu 5 gitu ya. Nah, setelah saya cari, itu dapatnya adalah 5/7. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, ini keburu agak cepat biar banyak terbahas soal dalam waktu yang cepat juga ya, biar efisien. Oke, nomor 4 ini kayak gimana cara carinya? Coba kita lihat. Nah, di sini katanya gini, pada suhu 760 tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini adalah ini berarti K-nya ya. Cuman nggak disebut di sini K untuk apa? Kita anggap aja KC ya. Jika konsentrasi awal PCl5-nya 0,1, yang ditanya adalah dalam keadaan setimbang atau seimbang, PCl5 yang terurai adalah. Nah, berarti di sini maksudnya sepertinya alfa juga ya. Kan dibilang PCl5 yang terurai, bukan pada saat setimbangnya gitu ya. Oke, kita analisa juga seperti tadi. Kita buat dulu reaksinya ya teman-teman ya. Berarti di sini PCl5 itu menjadi PCl3 ditambah Cl2. Seperti biasa kita buat analisanya yaitu mula-mula reaksi sisa. Ini bisa kita coret saja dan mula-mulanya adalah 0,1 ya. Di situ dibilang. Terus katanya di sini KC-nya diketahui 0,05. Jadi tidak ada informasi lain. Seperti kita bahas soal sebelumnya, kita misalkan aja di sini X, ini X, ini X. Maka ini 0,1 dikurang X, ini jadinya X dan X, bener ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? KC-nya itu kan berarti produk di reaktan ya. Produknya di sini kan ada X dan X ya, berarti X kali X per reaktannya itu adalah 0,1 dikurang X ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja angka KC-nya tadi, sehingga kita dapatkan di sini 0,05 ya. Tadi, sorry, ini kok 0,08. 0,05 ya, di sini sama dengan X kuadrat, di sini berarti 0,1 dikurang X gitu teman-teman, bisa ya. Nah, ini bisa kita olah, setelah saya olah nanti dapatnya dalam bentuk persamaan kuadrat. Ini tinggal dikali silang aja nanti, dapatnya itu gini jadinya 0,005 dikurang 0,05x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya bisa menggunakan rumus ABC itu ya, yang mencari x-nya itu. Yang rumusnya gini, x12 itu sama dengan min b, masih ingat nggak tuh? Plus minus akar, apa di sini? B kuadrat ya, dikurang 4AC, itu dibagi dengan 2A gitu ya. Nah, saya sudah coba cari ini menggunakan persamaan ini biar lebih singkat saja.
itu dapatnya X-nya adalah 0,05 teman-teman. Jadi X-nya ada 2 biji nanti. X1-nya kebetulan 0,05, X2-nya itu negatif. Jadi kan negatif tidak dipakai ya. Dalam kasus ini kebetulan yang negatifnya tidak digunakan. Nah, yang ditanya di soal adalah PCl5 yang terurai. Ini dalam persen. Ya, rumusnya sama kayak yang tadi pada soal nomor 3. Itu cuman ditambah 100%-nya di sini gitu. Nah, berarti alfa sama dengan saat bereaksi, itu kan X ya di sini. Berarti 0,05 kita bagi dengan 0,1 mula-mulanya kali 100% ya. Setelah kita cari dapatnya 50%, berarti jawabannya adalah E. Bisa ya semua? Oke, kita kebut terus untuk soal nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Pembakaran sempurna dilakukan pada 6 gram cuplikan. Nah, katanya cuplikan itu adalah cuplikan senyawa hidrokarbon katanya. Berarti ada C, ada H-nya gitu ya. Asumsinya seperti itu. Terus karena gini, persentase massa karbon dalam cuplikan. Jadi, dalam cuplikan atau sampel ini, karbonnya itu hanya ada 25%. Yang ditanya di soal adalah massa karbon dioksidanya berapa gitu. Nah, jadi massa karbon dioksida yang terbentuk setelah dibakar. Ya, pada dasarnya kan massa C pada cuplikan ini pasti akan sama dengan massa C di produk ya, sesuai dengan teori Lavoisier. Jadi kita cari dulu massa C-nya ya. Gimana caranya? Massa C ya langsung saja. Berarti massa cuplikannya kan 6 tuh. Untuk persen si C-nya di dalam cuplikan itu 25%, berarti 25/100 ya gitu. Nah, berarti setelah saya cari dapatnya 1,5 gram. Ini adalah massa C dalam cuplikan yang mewakili CO2 juga. Karena kan pasti sama. Nah, terus gimana cara kita mencari massa si CO2-nya? Kita bisa gunakan persamaan ini. Massa X sama dengan ARX kali jumlah X kali massa senyawa ya. Ini massa senyawa kita bagi dengan MR senyawa. Oke, kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi massa X di sini adalah massa si C-nya gitu. Ya, kita tinggal masukin aja, berarti massa si C-nya berapa tadi? 1,5. Untuk ARC 12, jumlah C dalam CO2 itu kan cuma ada 1 ya, CO2. Berarti di sini 1 kali massa senyawa, inilah dia massa CO2-nya. Dan MR-nya 44 saya sudah cari ya. Oke, jadi massa CO2-nya setelah kita olah itu dapatnya 5,5 gram ya. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Gas X katanya di situ yang masanya 0,2 gram menempati volume 440 mili. Jika 0,1 gram dari gas CO2 katanya pada P dan T yang sama menempati volume sekian, maka gas X tersebut adalah. Untuk menebak gas X-nya kita butuh MR-nya. Kita gunakan ini perbandingan dua gas ya untuk kondisi PT yang sama. Berarti berlaku rumus begini, V1N1 sama dengan V2N2. Nah, jadi ini bebas aja mau yang gas X-nya yang mana. Misalkan yang sebelah kiri ini yang X, sebelah kanan yang CO2. Langsung saja ya. Untuk V1-nya berapa? 440 mili. Saya tidak ubah ke liter, karena di sebelah V2-nya juga nanti saya pakai mili. Sama aja. Oke, berarti di sini molnya berapa? 0,2 per mR ya. Karena kan kita butuh mR-nya yang kita nggak tahu tadi. Untuk volume V2 320 kita bagi dengan masanya 0,1 dibagi 44. Jadi MR dari CO2 itu 44. Oke, ini kita tinggal balik aja datanya, berarti MR sama dengan 0,2 dikali 320 kali 44 ya. Terus kita bagi dengan 440 dikali 0,1. Setelah saya cari dapatnya 64. Dan MR yang cocok dengan 64 adalah SO2. Nah, kenapa? Karena si S itu AR-nya 32. O itu 16, ada 2 buah, berarti 32 juga, maka totalnya 64. Oke, bisa ya semua? Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini ceritanya apa? Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran CH3COH dan CH3CONA. Ini tidak mungkin ada reaksi ya, karena ini sudah pasangan konjugasi. Jadi di situ garamnya sudah ada CH3CONA yang memiliki konjugat CH3COO- ya. Jadi konjugatnya ini untuk asam lemah yang ini gitu. Nah, katanya mempunyai pH sebesar 6 perbandingan volume. Nah, gitu ya. Ini bisa semua ya, insya Allah.
Jadi kan katanya di situ pH-nya sama dengan 6. Berarti kan otomatis H plusnya itu 10 pangkat min 6 kan gitu ya. Ini buffer asam karena ada Ka dan pasangannya itu asam basa konjugat ya. Nah, berarti rumusnya kayak gimana nih? H plus sama dengan Ka. Berarti di atasnya itu mol asam dulu ya. Jangan lupa mol asam dibagi dengan mol bukan garam ya, tapi basa konjugasi ya gitu. Karena kalau garam belum tentu dikalikan valensi, tapi kalau konjugasi sudah fix kalau misalkan konjugatnya punya valensi ya dikali valensi. H plusnya di sini 10 pangkat min 6 ya, untuk Ka-nya itu 10 pangkat min 5. Nah, untuk mol asamnya tinggal dikali aja. Di sini kan kebetulan volumenya nggak ada ya, CH3COOH. Kita misalkan aja untuk si CH3COOH itu dengan X ya. Untuk si CH3CONA ini kita misalkan aja volumenya itu dengan simbol Y ya, misalkan begitulah. Berarti kan jadinya 0,01 X di bawahnya itu 0,1 Y. Kan begitu ya. Nah, ini kan setelah kita olah, jadinya kayak gimana nih? X per Y. Berarti ini sama dengan di atas kan 10 min 7, di bawah juga 10 min 7 ya. Berarti kan kalau dikasih kecil lagi jadinya 1:1. Maka jawabannya A ya. Teman-teman semuanya gimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di sini untuk mencari orde, ini saya rasa tidak ada masalah ya. Di sini dalam waktu datanya berarti kan berbanding terbalik dan ini angkanya ada plus minus, berarti pendekatan aja gitu. Jadi tidak perlu dicari angka yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang mana dulu nih? Kita mau cari orde si BRO3 min ya. Ya, misalkan kita mau cari orde dia dulu. Nah, berarti caranya cari aja BR min dan H plus yang sama. Berarti kan ini bisa ya, kita coret aja. Betul ya, boleh ya, percobaan 1 dan 2, 1 dan 2. Berarti langsung aja kita bandingin si BRO3-nya, berarti 0,4 per 0,8 pangkat X sama dengan, ini berbanding terbalik ya, 73 plus minus 4. Di sini 152 plus minus 6. Nah, ini mendekati 1/2 gitu, jadi didekatkan saja. Ini kita coret jadinya 1/2 pangkat X, ini juga kita anggap 1/2, maka X-nya itu 1. Dapat ya? Berarti X-nya 1. Nah, terus kita mau cari orde si BR min. Berarti percobaan mana kira-kira? Ya, yang sama ininya. Si BRO3 minnya sama, H plusnya sama. Berarti percobaan 1 dan 3 boleh lah. Ini kan 0,4, 0,4, 0,01, 0,01. Berarti kan bisa ya. Berarti percobaan 1 dan 3. Langsung saja saya bandingin. Berarti 0,24 dibagi dengan 0,48 pangkat Y. Saya ambil yang dalam ini aja, yang si BR min-nya, yang lain kan sudah dicoret ya. Nah, saya langsung bandingin dengan waktunya, berarti 75 plus minus 3. Kita bagi dengan 152 plus minus 6. Nah, ini juga bisa kita kecilin ya. Kita perkecil, ini bisa kita coret jadinya 1/2 pangkat Y. Ini juga kita dekatkan menjadi 1/2 saja, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke, dapat juga ya. Ya, jawabannya hampir melambai-lambai ini. Sekarang kita mau cari orde si H plus nih kayak gimana caranya. Percobaan 2 dan 4 nih cocoknya ya. Ini kan sama ya, 0,8, 0,8, 0,24, 0,24. Betul ya? Ini kan bisa kita coret pakai tinta yang lain deh biar nampak kalau kita mau ngerjain yang sana. Ini kan gitu ya. Berarti kan tinggal 0,01 sama 0,02 gitu. Nah, berarti percobaannya itu adalah 2 dan 4 ya. Ini cocok banget. Oke, kita tinggal masukin aja 0,01 per 0,02. Ini pangkat Z ya gitu, karena kita anggap aja simbolnya begitu. Ini terbalik jangan lupa, berarti kita tulis dulu yang 19-nya ya. 19 plus minus 4 kita bagi dengan 73 plus minus 4 ya. Nah, ini kita dekatin saja supaya angkanya biar bulat gitu. Berarti ini kan 1/2 pangkat Z. Ini kan kalau dibuletin aja jadinya 1/4 gitu ya. Sehingga 1/4 itu bisa jadi 1/2 pangkat 2, maka Z-nya adalah 2. Jadi jawabannya itu sudah pasti cendol teman-teman ya. Karena si Z-nya itu mewakili si H plus kan 2 tadi. Oke, gimana teman-teman? Bisa ya? Kita kebut terus soalnya ada 30 ya, banyak banget ini. Oke, nomor 9 nih kayak gimana? Setelah reaksi disetarakan perbandingan banyaknya mol ion Cr2O72- dengan ASO43-. Ini kalian menyetarakannya bebas mau menggunakan setengah reaksi atau metode Bilox. Saya metode Bilox aja biar lebih cepat ya. Oke, kita tulis dulu reaksinya. Cr2O72- ditambah dengan ASO33- ya. Ini menjadi Cr, 3-nya kenapa di bawah? Di atas ya. Tambah ASO43- gitu. Nah, pertama kita setarakan dulu atom yang mungkin berubah Bilox.
Kenapa saya bilang mungkin? Karena saya tidak mencari lagi Biloxnya. Sudah pasti Cr dan As ya. Oksigen di sini kan bukan peroksida atau apa, jadi kemungkinan besar pasti Cr atau As. Nah, kalau sudah tahu yang berubah Biloxnya si Cr dan As, maka Cr ini disetarakan dulu. Di sebelah kiri kan Cr-nya masih 2 ya. Maksudnya gini, di sebelah kiri kan Cr ada 2, sebelah kanan cuma 1, berarti tambah 2 di sebelah kanan. Oke ya, sekarang kita cari Biloxnya. Untuk Biloxnya itu sudah saya cari, atau kita cari aja bareng, ini min 2, min 14 ya, karena O itu min 2, kali 7 min 14, berarti di sini plus, berapa nih, plus 12 ya. Tapi Bilox yang sebenarnya bukan plus 12, tapi plus 6, karena kan CR-nya 2 biji gitu. Oke, di sini min 3, min 9, kok min 9? Berserak ya, ini min 6, di sini berarti plus 3 ya, oke. Terus di sini plus 3 ya. Jangan dikali 2, kita anggap satu atom aja dulu ya. Ini min 3, ini min 8, berarti di sini plus 5 teman-teman. Oke, coba kita lihat rentang perubahannya, apa yang berubah. Si Cr itu berubah dari 6 menjadi 3 ya, berarti di sini jarak intervalnya 3. Untuk As itu dari 3 menuju 5, berarti jaraknya 2. Nah, ini kita kali 2 menjadi 6. Kenapa dikali 2? Karena Cr-nya yang di sini itu melibatkan 2 atom, makanya dikali 2. Nah, untuk si As tidak perlu dikali ya, karena di sini kan As-nya sama-sama 1 gitu. Oke, ini kali silang koefisien, artinya koefisien si Cr ini dapatnya dari As, koefisien As dapatnya dari Cr ya. Oke, sehingga kalau saya tulis ulang ya, berarti di sini saya langsung aja di soalnya saya tulis ya. Berarti di sini si Cr dapatnya itu 2, si As yang di sini dapatnya 6 ya. Terus apalagi di sini? Si Cr3 plusnya jadi berapa? 2 dikali 2 berarti 4 ya teman-teman ya. Berarti 4. Untuk si ASO3 ini dapat dari Cr berarti 6. Nah gitu teman-teman. Gimana? Bisa ya semuanya ya. Nah di sini kalau kita lihat yang dia mau adalah Cr2O72- dan ASO43-. Ya udah berarti kan ini 2 banding 6 ya. 2 banding 6 atau 1 banding 3. Maka jawabannya adalah A ya. Bisa semua ya. Oke, sekarang nomor 10. Diketahui potensial reduksi standar untuk data-data elektrodanya udah dikasih tahu. Di sini ditanya reaksi yang berikut mempunyai potensial terkecil. Nah, kita ingat kembali rumus E0 sel itu adalah E reduksi ya. Itu dikurang dengan E oksidasi, teman-teman. Nah, ini tinggal dicari aja siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Saya coba satu contoh aja, nanti kalian bisa coba yang lain ya, teman-teman ya. Kita coba Fe2+, coba lihat. Ini kan Biloxnya itu plus 2, ya kan? Karena dia muatannya 2 plus ya. Berarti ini plus 2. Untuk Fe di sini kan plus 3 gitu. Ya berarti kesimpulannya si Fe ini oksidasi kan naik ya. 2 ke 3 naik. Berarti Br2 ke Br- kan turun reduksi ya. Jadi nggak usah dicari lagi. Maka saya udah cari juga ini. Jadi reduksi dulu. Berarti si Br-nya ya. Berarti 1,07 dikurang 0,07 dapatnya 1. Nah, nanti coba kalian latihan lagi yang lain. Di sini Fe3+ menjadi Fe2+, berarti reduksi ya, turun. Karena dia reduksi dan turun, maka Fe dulu yang kita tulis, berarti di sini 0,07 dikurang 1,07 jadinya min 1 gitu ya. Oke, untuk yang nomor C, saya sudah cari jadinya 0,07. Kebetulan yang reduksinya adalah si Fe-nya. Di sini dikurang 0,54, jadi dapatnya itu minus 0,47. Untuk yang nomor D, itu setelah saya cari 1,07 dikurang 0,54, ini jadinya 0,53. Untuk yang E itu 0,34 dikurang min 0,76 jadinya 1,1 ya. Berarti yang paling kecil itu adalah B teman-teman ya. Karena yang B itu paling minus dan minusnya itu besar banget. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya semuanya. Nomor 11 ini kayak gimana? Ini masalah energi ikatan. Ada yang masih ingat nggak energi ikatan gimana nyari entalpi reaksinya? Itu total dari energi disosiasi sebelah reaktan atau sebelah kiri dikurangi dengan total energi disosiasi dari sebelah kanan ya. Maksudnya reaktan dikurang produknya gitu. Cuman di sini saya mohon maaf ya, sepertinya ini ada kekurangan data gitu. Maksudnya di sini HCl ya teman-teman. Ini HCl. Terus di sini CH
Ini sebenarnya bukan CH ya, tapi CL gitu. Kayaknya ini lupa ingatan. Udah terlanjur ya, jadi mohon maaf. Ini saya coret jadinya CL teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita buat dulu reaksinya. Kita bongkar dulu boleh, atau kalau kalian udah ngerti ya langsung aja. Tapi saya bongkar aja, mungkin mana tahu ada teman-teman yang masih bingung ya. Nah ini kan kalau kita tulis ulang, jadinya kan begini ya. H-nya itu terbuka begini. Ini H, di sini C, ini H ya. Di sini H ditambah dengan HCl. Ini menjadi, ini juga sama H. Wah, ini senyawa yang bisa tertawa ya. H di sini juga sama H. Oke, di bawahnya Cl. Oke, nah jadi gimana nih? Kiri kurang kanan gitu ya, delta H-nya. Yap, delta H-nya itu adalah kiri dikurang kanan. Saya tulis begini aja ya, kiri kurang kanan biar kalian mudah ngingatnya. Ya, nanti harus tahu kirinya apanya, energi ionisasi, energi disosiasi totalnya gitu. Sebelah kiri ada apa aja? Ada 6 buah CH. Coba kalian lihat di sini kan 6 buah ya. 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, terus kita tambah apalagi C rangkap C. Terus kita tambah C tunggal C tambah HCl kan ya. Nah, terus kita kurangi sebelah kanan ada apa aja? Ternyata CH-nya ada 7 tuh, 7 buah CH ditambah C tunggalnya ada 2 biji. Habis itu tambah CCl gitu teman-teman. Ini bisa kita coret beberapa biar tidak terlalu rame. Ini boleh dicoret-coret jadi satu CH-nya ya. C tunggal ini bisa dicoret jadinya satu di sini. Nah, sehingga kalau kita tulis ulang di sini berarti jadinya C rangkap C ditambah HCl ya. Terus dikurang CH ditambah C tunggal ditambah CCl gitu teman-teman. Ya jadi sekarang kalian tinggal ngisi aja angka-angkanya. Nah, misalkan C rangkap C-nya berapa di situ? 607 gitu ya, ditambah 431 ya, 431 ditutup kurung dikurang sebelah kanannya, berarti 410 untuk CH ditambah 343 ditambah 328. Oke, jadi setelah saya cari dapatnya itu adalah min 43. Berarti jawabannya dodol teman-teman ya. Oke, kita kebut nomor 12, ini tentang KSP ya, konstanta solubility product. Nah, untuk KSP sendiri, karena ditanya nih hasil kali kelarutan ya, dia ada bilang sendiri hasil kali kelarutan. Katanya 0,35 gram BaF2 itu terlarut di dalam air, yang volume larutannya itu 1 liter katanya. Katanya di sini tentukan KSP-nya gitu teman-teman. Ya kita cari dulu rumus KSP-nya. Jadi si BaF2 itu kalau terionisasi kan jadinya Ba2+ ditambah 2F- ya. Nah, berarti di sini untuk mencari KSP kan dimisalin aja dengan S dulu ya, solubility-nya. Ini S, ini 2S. Nah, maka KSP-nya kan jadinya nanti S dikali 2S pangkat 2, maka totalnya jadi 4S pangkat 3. Bener ya? S itu solubility ya. Jadi untuk solubility itu rumusnya, rumus molaritas. Saya biasanya suka pakai rumus molaritas yang ada seribuannya gitu. Jadi kadang suka yang model cari mol dulu, bebas aja sih. Mana yang kalian suka ya, kali 1000 per V gitu ya. Bebas aja kalian mau pakai rumus yang mana gitu. Nah, oke, ini kita tinggal masukin aja ke rumus KSP-nya. KSP sama dengan 4. S-nya berarti masanya 0,35 per mR 175 ya. Dikali 1000 per V-nya itu 1 liter ubah ke mili. Karena kan rumus ini harus pakai mili. Pangkat 3. Nah, setelah saya cari dapatnya 3,2 kali 10 min 8. Berarti jawabannya adalah cendol teman-teman. Oke, kita lihat nomor 13 ya. Di sini ceritanya tentang apa sih? Suatu sampel yang bersifat eksplosif mengandung KClO3 teman-teman. Wah, KClO3. Terus katanya adanya KClO3 tersebut dapat ditentukan dengan larutan FeCl3. Nah, jadi di sini sepertinya salah ketik juga ini ya. Bukan FeCl3 seharusnya, tapi FeCl2 kali ya. Ya, seperti ini salah ketik, seharusnya FeCl2. Karena kan di sini si ClO3- kan direduksi jadi Cl-, sedangkan Fe2+ dioksidasi jadi Fe3+ ya. Jadi sepertinya salah ketik. Mohon maaf ya. Oke, berdasarkan reaksi ini redox ya, redox. Saya singkat aja di sini +5, Cl-nya -1 berarti reduksi. Fe-nya +2 menjadi +3 berarti oksidasi, teman-teman. Oke, berarti statement pertama itu benar. Ya, reaksi di atas adalah reaksi redox benar.
Larutan yang terjadi dapat bereaksi dengan AgNO3. Nah, ini benar juga. Kenapa? Karena ada Cl-. Jadi kan AgNO3 dengan Cl- itu akan bereaksi membentuk AgCl yang bersifat solid ya, sukar larut. Dan ini endapannya warna putih ya, endapan putih. Jadi semestinya ini bisa bereaksi. Perubahan bilangan oksidasi Cl itu adalah 6 satuan. Itu benar juga. Coba kalian lihat dari plus 5 menjadi min 1. Ini kan berarti rentangnya 6 ya. Berarti ini benar-benar. Terus katanya larutan yang terjadi dapat membentuk endapan putih dengan larutan NaOH. Nah, ini yang salah. Karena sebenarnya ketika larutan hasil reaksi ini direaksikan dengan NaOH, yang mengendap itu pastinya Fe3+ ya. Nah, ini kan endapannya itu berwarna coklat, seperti karat gitu ya. Karena kan Fe3+ ini kan warnanya coklat gitu. Jadi dengan NaOH akan mengendap menjadi FeOH3. Nah, ini juga solid. Warnanya itu endapan coklat, merah kecoklatan kali ya bahasanya. Merah coklat gitu teman-teman. Oke, jadi jawabannya 1, 2, 3 saja yang benar, maka A ya semuanya. Gimana? Bisa ya? Oke, sekarang nomor 14 kita hajar terus ya biar banyak kebahasnya. Nah, katanya gini, suatu senyawa organik itu katanya memiliki gugus karbonil terminal. Nah, terminal itu artinya di ujung, teman-teman. Nah, berarti ini letaknya di ujung gitu. Nah, berarti atom C ke 1. Dan bersifat polar ya. Seharusnya kalau dibilang polar, ya kita cek aja lah. Senyawa ini digunakan sebagai pembunuh kuman. Yang pertama dia bilang pengawet. Nah, kan pengawet lagi ya. Dan bahan baku plastik tahan panas. Nah, biasanya kalau bahan plastik tahan panas tuh bahan apa? Melamin kali ya, melamin gitu. Oke. Nah, coba kita lihat alkohol. Alkohol itu kurang tepat ya. Alkohol biasanya untuk antiseptik bener. Cuman alkohol bisa juga kita buat sebagai bahan plastik tapi tidak ada gugus karbonil gitu ya. Alkohol itu kan alkohol ya, OH gitu ya. Jadi tidak ada. Untuk keton biasanya untuk pelarut ya. Keton itu rumusnya RCOR gitu ya. Jadi nggak mungkin di terminal, dia pasti di tengah. Ini biasanya untuk pelarut ya, pelarut. Terus untuk stabilitas di dalam parfum kali ya, untuk cat atau zat antara dalam industri gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk pelarut ya. Aldehid ini sepertinya yang tepat ya, karena di sini untuk karbonilnya itu berada di ujung gitu, di terminal. Dan biasanya aldehid itu kan untuk pengawet ya, pengawet. Dan juga kalau yang saya baca referensi, dia juga bisa sebagai antiseptik ya, antiseptik gitu. Nah, biasanya untuk pengawetan preparat kan pakai formalin ya, dan yang merupakan gugusnya itu aldehid. Asam karboksilat biasanya untuk penyedap rasa ya, dan gugusnya itu ada OH-nya gitu, terminal tapi ada OH-nya. Biasanya untuk penyedap masakan ya, seperti cuka gitu kan untuk masakan biasanya. Terus untuk penggumpalan latek ya, dan banyak lagi di industri tekstil. Untuk ester biasanya untuk pemberi aroma ya, pemberi aroma. Ini saya rasa tidak mungkin sebagai bahan baku plastik ya, aroma. Nah, itu rumusnya biasa RCOOR aksen ya. Jadi tidak di terminal tapi di tengah-tengah. Dan gugusnya itu tidak CO karbonil saja ya. Dan ester itu bisa untuk membuat sabun ya, bahan baku pembuatan mentega dan sebagainya. Oke, jadi jawabannya itu yang paling tepat adalah cendol atau aldehida. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15 sedikit lagi ya. Apa yang sedikit lagi ya, nomor 15? Oke, nah ini juga lumayan panjang cerita soalnya, tapi saya yakin kalian pasti bisa ya. Oke, ini kayak gimana caranya? Asam arsenat adalah asam berbasa 3, teman, katanya. Asam berbasa 3 sebanyak 20 ml larutan asam arsenat diencerkan sampai volumenya 200 ml. Berarti pengenceran di sini ya. Larutan ini digunakan untuk menitrasi 50 ml ini si NaLOH3 kali 0,4 M. Dan katanya volume asam arsenat yang dari 200 tadi ya, ingat ya, dari 200 tadi itu yang dipakai cuma 50 ml aja untuk mentitrasi AlOH3. Yang ditanya adalah konsentrasi asam arsenat yang di awal tadi kayak gimana. Oke, ini kita langsung gunakan persamaan untuk titrasi saja ya. Rumusnya gimana? V1M1 kali A, V2M2 kali B ya. V1M1-nya untuk arsenat boleh. Ini V-nya 50. Molaritasnya kita belum tahu dan valensinya 3. Ingat tadi berbasa 3 ya. V2-nya adalah V si AlOH 3 kali berarti 50. M2-nya juga sudah ada 0,4.
Untuk ALOH itu valensinya ada 3 teman-teman ya. Nah setelah saya cari ini dapat M1-nya itu adalah 0,4 ya, 0,4. Oke, nah sekarang ceritanya begini. Ini kan yang dipakai 50 mili. Nah ini kan 50 mili dari 200 mili, bener ya? Kira-kira dari 200 mili ini berubah nggak konsentrasinya? Tidak berubah. Jadi kalau misalkan kalian bikin teh dalam gelas yang 100 mili ya, terus tehnya kalian tuang ke gelas kecil yang volumenya 50 mili. Rasa manisnya tetap sama ya kan? Tetap tidak berubah rasa manisnya kecuali kalau kalian tambah air. Nah, berarti kesimpulannya apa? Konsentrasi si asam itu ya dalam 200 mili juga sama, yaitu 0,4 gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bawa ke pengenceran. Nah, rumus pengenceran jangan lupa lagi gimana rumusnya? V1M1 dikali dengan V2M2. Nah, perlu diingat M2 di sini adalah V1 ditambah V air gitu ya, kan diencerin. Oke, V1-nya sudah ada 20 mili di soal. Untuk M1 inilah yang ditanya. V2-nya sudah ada yaitu 200 kan, diencerkan sampai 200. Kali M2 yang kita dapat tadi di bawah sini, berarti 0,4. Nah, setelah kita cari ya, dapatnya ini 200 kali 0,4, itu kita bagi dengan 20. Maka jadinya di sini 4 teman-teman. Berarti jawabannya itu D. Gimana? Bisa semuanya? Insya Allah ya. Oke, terus kita lanjut lagi nomor 16 ya. Kita gas terus lah biar asik. Nah, ini kita lihat dulu. Katanya di sini ada asam format ya. Itu asam formatnya 100 mili dicampurkan dengan NaOH. Nah, dicampurkan dengan NaOH. Nah, ya. Setelah dicampurkan ke dalam campuran tersebut ditambah KOH. Nah, kita belum bisa berspekulasi apakah campuran awal ini jadi buffer atau enggak. Pokoknya kita buat dulu reaksi di awal ini dan sisanya apa-apa aja dan yang terbentuknya juga apa-apa aja ya. Oke, kita buat reaksi dulu seperti biasa. Di sini asam format itu HCOOH ya. Atau saya tulis di bawah sini aja biar tidak terlalu mubazir ya. Di sini HCOOH ditambah dengan NaOH. Ini hasilnya itu udah pasti HCOONa ditambah H2O. Bener ya? Nah, kita buat analisanya. Di sini mula-mula reaksi sisa. Ini saya coret terus ya. Oke, nah jadi untuk mula-mula si HCOOH tinggal kali aja 100 dikali dengan 0,2. Ini jadinya berapa? 20 ya. Ini jadinya 20 milimol. Saya nggak tulis milimolnya ya, takutnya agak sempit gitu. Untuk si NaOH, si NaOH-nya 50 dikali dengan 0,2 jadinya berapa nih? 10 ya. Berarti NaOH habis 10, di sini 10, 10, 10, 10, 10. Berarti sistem buffer yang terbentuk. Sistem buffer karena di sini ada si konjugatnya, si HCOO- dan asamnya HCOOH. Lalu ke dalam sistem buffer ini ditambah dengan KOH. Berarti KOH ini menyerang sistem buffer. Siapa yang diserang? KOH ini adalah basa secara otomatis menyerang asam. Berarti dia menyerang si HCOOH. Ya. Berarti kita buat dulu reaksi yang keduanya. Berarti HCOOH ditambah dengan KOH, KOH ya, menjadi HCOOK ditambah H2O. Ini H2O-nya agak terjebak ke sana ya, karena memang H2O kan nggak terlalu penting ya di sini. Oke, ini kita tulis lagi seperti tadi, berarti gimana nih? Mula-mula reaksi sisa, ini jadinya begini. Dan si HCOOK itu sudah mewakili HCOONa. Kenapa coba? Jadi HCOONa yang 10 di sini itu bisa kita taruh di HCOOK. Kenapa? Nah, itulah makanya saya bilang tadi pada rumus buffer yang ditulis itu konjugatnya bukan garamnya. Ini memang garamnya berbeda tapi konjugatnya kan sama gitu ya. Berarti ini 10. Oke, KOH-nya 0,28. Kita cari mol dulu si KOH-nya. Nah, di mana kita cari? Di sini aja deh. Mol si KOH sama dengan 0,28 dibagi 56. Setelah dicari, saya dapat tadi 0,005. 0,005. Berarti otomatis kita jadiin milimol, karena kan tadi kita pakai milimol semua, maka di sini 5 jadinya bener ya. HCOH-nya adalah sisa tadi di sini, berarti jadinya 10. Ini 0, 5, 5, 5. Nah, di reaktan 10 ini dikurang 5, jadinya 5 sisanya. Tapi untuk di produk ini tidak dikurang, tapi dijumlah jadinya 15 milimol. Oke. Nah, sekarang jadi buffer lagi ya. Berarti rumusnya buffer asam masih, berarti H plus sama dengan
Saya langsung aja boleh ya. Ka-nya berapa? 1,8 kali 10 min 4. Terus di sini mol asam per mol konjugat ya. Asamnya itu 5, konjugatnya 15. Setelah dicari, udah saya cari, itu dapatnya adalah berapa nih? 6 dikali 10 min 5 gitu teman-teman. Sehingga pH-nya itu adalah 5 dikurang log 6. Berarti jawabannya adalah A. Oke, asik ya. Asik banget nih, kayak mie sedap ya. Oke, nomor 17. Ini cerita apa lagi soalnya? Rame banget nih. Diketahui tetapan kenaikan titik didih molal air adalah sekian. Ini Kb-nya sudah diketahui. Sebanyak 21,3 gram NaClO3 Mr sekian dilarutkan dalam 500 gram air. Dan 22,3 gram MgClO ini dilarutkan dalam 250 gram air. Ingat, ini tidak dicampur ya. Hanya masing-masing elektrolit saja. Maksudnya kebetulan senyawa di sini digunakan elektrolit ya. Kita ionisasi dulu untuk menentukan berapa jumlah ionnya teman-teman ya. Kita mulai dari NaOCl dulu. NaOCl 3. Ini kalau di ion menjadi Na plus ditambah ClO3-. Bener ya? Berarti jumlah ionnya ada 2. Kalau si MgClO4 2 kali, ini pasti ionnya 3 nih. Udah nampak ya. Mg2 plus ditambah 2 ClO4-. Maka jumlah ionnya ada 3. Karena di sini tidak ada alfa, maka I sama dengan N. Jadi jangan lupa lagi itu ya. Di soal ini dia cuma nanya perbandingan doang kedua larutan tersebut. Tapi dia nggak ngebatasi berturut-turut atau kayak gimana. Kita anggap aja berturut-turut ya, karena informasinya agak kurang. Langsung saja delta TB 1 per delta TB 2. Saya tidak masukin lagi KB-nya karena KB akan dicoret ya. Berarti di sini langsung aja. Rumusnya apa? Masih ingat rumus untuk koligatif yang kenaikan titik didih? Delta TB sama dengan KB dikali M. Jangan lupa-lupa lagi ya. Nah, M itu kan molalitas ya. Langsung saja 21,3 per MR 106,5. Oh, sorry kenapa saya tutup ya. Ini dikali pelarutnya 1000 per berapa pelarutnya? 500 ya. Dikali 2 karena jumlah ionnya ada 2. Dan di sini untuk si MgClO4 ini 22,3 per 223 kali 1000. Kita bagi dengan 250 dikali 3 gitu ya. Nah, saya sudah coba cari ya, bukan sudah coba, memang sudah dicari. 0,8 bagi 1,2 sehingga waktu dikecilkan jadinya 2:3. Berarti jawabannya E gitu teman-teman. Asik sekali ya. Oke, seru sekali memang, kayak mie sedap ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 18, katanya begini. Pada tekanan dan temperatur tertentu dalam tabung tertutup 10 liter, maksudnya ini ada kesetimbangan seperti ini. Konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan, ini kuncinya nih, adalah 1M. Berarti sudah dalam kesetimbangan. Kita bisa cari Kc dulu ya. Nah, berarti di sini kalau kita bikin rumus Kc-nya itu sama dengan produk dulu ya, CO kali H2O. Ini kita bagi dengan CO2 kita kali dengan H2 ya. Ini kan semuanya 1, 1, 1, 1 jadinya 1. Oke, kita sudah dapat Kc-nya. Dan ini sistem kesetimbangan itu diganggu teman-teman. Biasanya kan kita hanya ditanya sifat yang terjadi atau perubahan apa yang terjadi ketika sistem kesetimbangan diganggu. Tapi ini kita disuruh hitung. Jika ke dalam tabung ditambahkan 5 mol CO2 dan 5 mol gas H2, bagaimana konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan yang baru? Nah, ini kan sedap nih. Nah, jadi kita butuh ubah dulu yang saat sisa tadi atau pada setimbang itu 1 molar kan ya. Volumenya kan 10 liter. Nah, kita cari dulu molnya. Berarti kan molnya itu adalah 10 kali 1 jadinya 10 mol. Nah, kenapa saya tidak tulis nama senyawanya? Karena kan tadi semua konsentrasi pada kesetimbangan itu 1 molar ya. Jadi ini mewakili semuanya. Oke, jadi gimana dong perhitungan untuk reaksi kesetimbangan yang diganggu sistemnya terus disuruh hitung? Gampang sekali. Kita harus bawa semua yang ada pada kesetimbangan itu menjadi mula-mula kembali. Nah, kenapa begitu? Karena dia harus melakukan siklus kesetimbangan yang baru gitu. Karena sudah diganggu sistemnya. Nah, jadi kalau kita buat begini, mula-mula reaksi setimbang ya. Nah, yang tadi, yang pada sisa tadi, yang mula-mula, yang pada saat kalimat pertama tadi kan yang sisanya itu 10 mol ya. Kita taruh di atas nih, 10,
10, 10, 10. Nah, gitu. Terus bagian mana yang ditambah? Bagian yang ditambah adalah di CO2-nya. Ini tambah 5. Ini dia bilang sendiri ya. H2-nya juga ditambah 5. Nah, berarti ini kita misalkan jadi XX dulu. Nah, karena kan kita tidak tahu saat bereaksinya itu berapa. Nah, berarti di sini untuk sisanya bisa kita cari. Jadinya di sini berapa? 15 dikurang X. Ini 15 kurang X. Ini berarti apa? 10 tambah X. Ini juga 10 tambah X. Gitu, teman-teman. Nah, sehingga kayak gimana? KC langsung terus boleh ya. 10 tambah X. Di sini juga 10 tambah X. Ini per. Di bawahnya 15 kurang X. Ini juga sama 15 kurang X ya. KC-nya 1 tadi kan ya, 1. Ini boleh digabung di atasnya 10 tambah X kuadrat. Di bawah juga sama 15 kurang X kuadrat. Ini kalau kita akarin di kiri kanan kan berarti kuadratnya hilang, bener ya? 1 kalau diakarin juga jadi 1. Berarti boleh dong saya buatnya 1 sama dengan 10 ditambah X per 15 dikurang X. Boleh ya? Sehingga di sini 15 kurang X sama dengan 10 tambah X. Jadinya X-nya itu sudah saya cari. Dapat X-nya itu adalah 2,5 teman-teman ya. Oke, belum selesai ya. Karena yang ditanya si CO-nya pada saat kesetimbangan gitu ya. Oke, berarti konsentrasi CO adalah, ini kan molnya 10 tambah X, betul ya? Molnya 10 tambah X, jadi 10 tambah 2,5, jangan lupa dibagi 10. Karena kan dalam konsentrasi, bukan dalam mol. Berarti setelah saya cari, ini dapatnya adalah 1,25. Atau jawabannya B. Wow, panjang sekali ya. Oke, kita lanjut terus nomor 19. Katanya begini, teman-teman ya. Di situ ada 2 elektroda pada baterai, ada elektroda Cu dan zinc. Dan katanya di sini dalam keadaan standar itu menghasilkan arus sebesar 0,2 ampere selama 32 menit 10 detik. Nah, gitu. Jadi potensial reduksi Cu dan Zn-nya udah dikasih tahu. Ini kalau kita lihat kan lebih besar Cu daripada Zn. Berarti Zn-nya teroksidasi, sedangkan Cu-nya tereduksi. Ya teman-teman ya. Ini berarti oksidasi. Oksidasi itu bahasa lainnya dari penguraian. Jadi kalau sudah penguraian, berarti kan masanya makin berkurang ya. Kalau reduksi itu kan deposit atau mengendap. Jadi pasti massa bertambah. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, pengurangan massa di anoda. Wah, ini udah baik sekali dia bilang anodanya. Seharusnya nggak usah dibilang gitu, karena pengurangan massa dan anoda itu kan sebenarnya punya makna yang sama. Berarti zinc yang ditanya. Nah, zinc-nya itu kalau kita buat reaksi oksidasinya, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Ya, jadi kayak gitu ya. Nah, kita cari dulu mol elektron ya. Kalau saya suka bawa ke mol elektron, lebih seru gitu. Dan di sini untuk 32 menit, itu berapa detik coba? Saya udah cari tadi 1920 ya. 1920 second gitu. Berarti jadinya 1930 detik ya. Ya, kita cari mol elektron dulu. Berarti di sini tintanya warna hijau. Berarti mol elektron sama dengan I kali T per 96500 ya. Nah, I-nya sudah ada 0,2. T-nya itu 1930 ya. Untuk tetapan Faraday 96500. Dan setelah kita cari, saya cari dapatnya itu 4 dikali 10 min 3 mol. Oke, udah dapat nih. Sekarang kita cari mol si zinc-nya. Mol si zinc-nya itu bebas saja mau zinc 2+ atau zinc sama aja ya. Artinya ini adalah mol saat dia bereaksi. Berarti 1/2 ya, karena kan koefisien elektronnya 2 dikali 4 10 min 3. Ini jadinya berarti 2 kali 10 min 3 mol. Oke. Nah, yang ditanya di soal adalah dalam massa, berarti langsung saja massa Zn sama dengan 2 kali 10 min 3 kali AR zinc itu 65. Ada di soal ya? Ini ada di soal 65. Setelah dicari dapatnya 0,13 gram teman-teman. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, gimana semuanya? Bisa ya? Insya Allah? Ya, pasti bisa. Oke. Ya, nomor 20 coba kita lihat di sini apa ceritanya. Perubahan entalpi pembakaran dari etena adalah segini. Ingat ya, pembakaran. Bila entalpi pembentukan delta HFCO2-nya udah ada, H2O-nya sudah ada, maka perubahan entalpi pembentukan 14 gram etena pada keadaan standar. Nah, ini agak kontroversi ya. Mohon maaf ini kayak saya salah ngambil bahasa gitu. Jadi udah saat 14 gram etena tapi standar lagi kan kurang bener nih kalimatnya. Mohon maaf ya, saya hapus saja lah untuk bagian standarnya.
Karena sudah 14 gram etena, sudah dikontrol untuk apa? Untuk molnya itu 14 gram etena, berarti kan berapa molnya nanti? Enggak satu lagi gitu. Jadi seharusnya di sini bukan perubahan entalpi ya, seharusnya kalor ya, kalor pembentukan gitu, paling tepat. Kalor pembentukan. Karena di sini juga satuannya kan dalam kilojoule semua gitu ya. Oke, kita bakar dulu si etenanya, berarti C2H4 kita bakar dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Berarti di sini CO2-nya 2 kali, H2O-nya 2 kali. Untuk O2-nya 3. Nah, berarti kita cari dulu delta H-nya. Kan rumusnya kanan kurang kiri ya. Produk dikurang reaktan. Karena entalpi pembentukan datanya. Oke, berarti di sebelah kanan ada CO2. Berarti 2 kali, berapa tuh? Min 390. Tambah, terus apa lagi? Ada 2 kali H2O. H2O itu min 240. Dikurang dengan C2H4. Kan gitu aja ya. O2 nggak usah dimasukin karena pasti nilainya 0 karena unsur bebas entalpi pembentukannya pasti 0. Di sini delta H-nya sudah ada di soal dibilang 1560. Nah, gitu. Jadi kita bisa cari C2H4-nya ya. Nah, ini setelah saya cari biar tidak terlalu lama ya. Saya cari itu dapatnya adalah plus 300 ya. Oke, nah jadi sekarang yang diminta ini kan udah kilojoule per mol ya. Yang diminta adalah pada saat 14 gram etena. Berarti kita cari dulu molnya. Nah, mol si etenanya berapa? Berarti mol si etena adalah 14 dibagi 28. Berarti jadi 0,5 mol. Karena di sini kan AR-nya MR-nya 28 ya, berarti setengahnya. Nah, berarti Q-nya adalah di sini berarti langsung aja. Ya, rumusnya kan delta H di sini kali mol berarti 300 dikali 0,5. Berarti jadinya 150 kilojoule. Oke, maka jawabannya itu udah pasti A ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 21. Katanya gini, sebanyak 2,4 gram batuan yang mengandung molibdenum dilarutkan dalam sel pekat. Nah, jadi ketika sudah dilarutkan, itu mengubah semua komponen logam molibdenum menjadi ion. Kan di sini dibilang semua ionnya itu diendapkan sebagai molibdenum 2 disulfida, teman-teman ya. Terus katanya gini, diperoleh 2,4 gram endapan. Berarti ini endapan dari molibdenum 2 disulfida. Maka kadar molibdenum dalam batuan tersebut adalah. Nah, jadi kita butuh tahu dulu sebenarnya molibdenum 2 disulfida ini kayak gimana gitu. Molibdenumnya kan 2 ya, berarti kita anggap di sini memang MO2+ ya. Nah, di sini disulfida, hati-hati, bukan sulfida. Berarti kalau disulfida artinya S22- gitu. Nah, berarti bentuk senyawanya itu adalah MOS2 ya. Karena kan 2+2- sudah saling meniadakan, angka 2 ini adalah angka 2 dari disulfidanya. Ini sudah saya cari MR-nya yaitu 160 teman-teman ya. Nah, karena yang ditanya adalah persen atau kadar molibdenum, kita butuh massa molibdenumnya dulu. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini. Yang massa MO sama dengan AR dari si MO kali jumlah MO-nya. Kita kali massa senyawanya yaitu MOS2, itu kita bagi dengan MR dari MOS2. Kita masukkan angkanya, ARMO itu adalah 96, dan jumlah MO di sini cuma 1 ya, S-nya yang 2. Untuk massa senyawanya di sini 2,4, kan endapannya 2,4 tadi, MR 160. Nah, setelah kita cari, dapatnya itu adalah 1,44 gram. Langkah selanjutnya adalah kita mencari kadar molibdenum ini di dalam batuan. Berarti langsung aja ya, persen CMO sama dengan 1,44 kita bagi dengan massa batuannya, kan begitu ya biasa. 2,4 dikali 100% ya, sehingga dapatnya itu adalah 60%. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Kita lanjut nomor 22. Di sini katanya kalsium karbida dapat diperoleh ya dari reaksi CaO dengan karbon katanya. Jadi CaO dan karbon ketika direaksikan menghasilkan kalsium karbida. Kalsium karbida itu CaC2 teman-teman ya. Ini sudah setara reaksinya dan sudah dikasih tahu. Katanya jika 3 gram karbon di sini ya direaksikan dengan 2,8 gram CaO menghasilkan 2,4 gram kalsium karbida. Ini ditanya adalah persen hasil atau persen rendemen biasanya di soal-soal yang lain gitu ya. Nah, apa itu persen hasil? Persen hasil ini adalah persentase keberhasilan, teman-teman ya. Jadi di sini boleh disebut persentase keberhasilan. Karena untuk eksperimennya kan 2,4 gram dia dapat.
Nah, tapi kan ekspektasinya kalau kita hitung tidak mungkin 2,4, pasti akan lebih besar. Nah, jadi kan biasanya eksperimen akan berbeda dengan perhitungan gitu. Nah, jadi persen keberhasilan ini dapat kita rumuskan sebagai masa eksperimen kita bagi dengan masa hitung kita kali 100%. Nah, masa eksperimen per masa hitung inilah dia persentase hasil atau keberhasilannya itu berapa ya. Oke, di sini kita butuh buat dulu analisa reaksinya karena kan ini sepertinya reaksi pembatas ya. Nah, di sini CaO itu ditambah dengan 3C menghasilkan CaC2 ditambah CO ya gitu ya. Kita buat analisanya di mana ini mula-mula ya reaksi sisa. Nah, ini kita coret saja. Untuk CaO-nya kita cari dulu molnya ya. Saya kebetulan sudah cari biar cepet gitu. Jadi mol si CaO-nya itu berapa? 2,8 per, ini kan 2,8 masanya ya. MR-nya dari CaO berapa? 40 tambah 16 itu berarti 56 ya. 56 ini jadinya 0,05 mol. Terus untuk mol si C-nya adalah 3 kita bagi 12 ya. Berarti 1/4 0,25 mol. Nah, kita masukin ke dalam analisa tadi, ini 0,05, C-nya itu adalah 0,25. Nah, tanpa kita bagi lagi dengan koefisien, sudah cukup terlihat CaO itu yang paling kecil ya. Berarti di sini 0,05. Nah, kita hanya fokus ke kalsium karbidanya aja karena persen randomnya dia minta ke situ. Berarti ini juga sama 0,05 mol, maka terbentuklah CaC2-nya 0,05 mol, teman-teman ya. Sekarang ini adalah mol hitung. Kita ubah ke dalam masa hitung untuk menentukan randoman tadi ya. Nah, berarti ini ubah ke masa, berarti masa dari CaC2 adalah mol kali MR 0,05, MR-nya juga sudah saya cari itu 64 dan ini hasilnya adalah 3,2 gram. Nah, coba kalian perhatikan. Masa hitungnya lebih besar dibandingkan masa eksperimen yang di sini tadi. Ini kan eksperimen. Berarti kan sesuai dengan yang saya ngomong tadi ya, bahwasanya eksperimen itu kadang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, jadi langsung saja kita mencari persentasenya, berarti persen sama dengan si eksperimennya 2,4 per 3,2 dikali 100%, sehingga dapatnya itu adalah 75%. Nah, biasanya masa eksperimen itu selalu diberikan di soal ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, kita ke terus nomor 23. Interaksi antar molekul pelarut dan zat pelarut yang terjadi pada larutan AgBr dalam NH3 adalah. Nah, sebenarnya ini kalau saya lihat sih bukannya terlarut gitu ya, malah justru bereaksi gitu ya. Maksudnya kan bisa kita bedakan yang namanya melarutkan dan bereaksi gitu ya. Kan Ag ini bisa membentuk kompleks ya dengan NH3. Saya sepertinya mengambil soal yang tidak saya perhatikan dulu gitu ya. Udah tidak apa-apa ya. Jadi anggap saja NH3 di sini melarutkan AgBr tapi nggak bereaksi gitu asumsinya. Karena kan di sini pilihan jawabannya itu interaksi antar molekul, bukan reaksi gitu ya. Karena pada dasarnya kan kalau AgBr ditambah NH3 seharusnya kan bisa membentuk kompleks ya. Ini kompleks Ag NH3 2 kali plus ya gitu. Plus tambah Br min ya gitu ya. Nah, jadi ini sepertinya kita asumsikan saja bahwa reaksi ini AgBr akan berinteraksi dengan NH3 gitu ya. Nah, terus satu lagi yang mau saya tegaskan di sini, seharusnya AgBr kan tidak benar-benar terionisasi sempurna ya. Tapi dia bisa bereaksi dan larut sempurna dalam NH3. Nah, jadi kita anggap aja AgBr di sini bisa terion tapi tidak benar-benar sempurna Ag plus ditambah Br min karena dia kan punya nilai Ksp gitu. Nah, untuk NH3 sendiri ini kan adalah molekul pelarut yang bersifat polar ya. Ini bersifat polar. Kita asumsikan si AgBr-nya ini ionik gitu. Nah, jadi lebih cocok di sini interaksinya itu adalah ionik dan polar ya, atau ion dipol permanen. Dipol permanen ini maknanya itu polar ya. Atau boleh saya ambil kesimpulan gini, boleh nggak? Sebelum terjadi reaksi, mereka berinteraksi dulu. Interaksi awal itu kan berarti ion dan dipol permanen. Nah, setelah interaksi itu ya terserah mereka mau terjadi reaksi pembentukan kompleks, yaitu bebas saja. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama di situ. Kita langsung ke soal nomor 24 ya, teman-teman ya. Asam nukleat dinamai demikian karena keberadaan ini DNA kan ya. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer penyusunnya adalah nukleotida, teman-teman. Setiap nukleotida terdiri atas, nah kalau kita lihat DNA itu kan kepanjangannya apa?
deoksi ya, ribonucleic acid ya, nucleic acid gitu loh. Nah, berarti kan di sini kalau kita lihat deoksiribos, berarti kan ada gulanya di situ ya. Ada gulanya, terus ada asamnya. Dan yang paling terpenting sebenarnya di dalam DNA itu ada basanya juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita ambil misalkan basanya apa? Kan banyak tuh ya, ada adenin, ada sitosin, timin. Saya ambil misalkan adenin aja gitu ya. Yap, jadi bentuknya itu seperti ini ya. Ada 2 buah cincin di adenin sendiri. Itu basa yang cincinnya 5 sudut itu berikatan dengan yang 6 ya. Jadi bentuknya kayak begini. Nah, ini udah saya cari referensinya seperti ini ya. Oke, di sini ada NH2-nya. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu. Dan ini bentuk basanya gitu ya. Nah, jadi nitrogennya itu mengikat gula pentosa yang sudutnya 5 ya. Gula pentosa dalam struktur Howard ini ya. Ini ada OH-nya. Terus untuk fosfatnya itu di sini yang asamnya. Ini O, sorry. Tidak muat pemirsa ya. Oke, saya hapus dulu. Ini sepertinya saya salah gambar kali. Ini O, terus P, di sini O, di sini ada OH, di sebelah sini ada O minus gitu ya. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk lebih cantiknya nanti kalian bisa searching aja bentuknya gimana. Dan untuk bahasanya banyak ya, ada sitosin, timin, guanin gitu. Ya, berarti di sini sudah cukup jelas ya, ada 3 komponennya, ada basanya, basa nitrogen, terus ada gula pentosa. Berarti sudah fix gula pentosa dan gugus fosfat ya. Asam sulfo nggak mungkin ya tidak ada di dalam asam nukleat. Ini sulfonya juga nggak disebut sulfo apa gitu. Oke, jadi jawabannya 1, 2, 3 yaitu A teman-teman. Untuk nomor 25 kita kebut terus ya. Nah, di sini katanya senyawa yang merupakan isomer dari propilamin teman-teman. Jadi propilamin. Berarti kalau kita gambar jadinya gimana nih? CH3 propil ya, CH2, ini CH2 di sini NH2 gitu. Nah, ini kan berarti rumusnya itu jadinya berapa nih? C3, H-nya itu ada berapa? 5, 9 dan N-nya cuma 1. Nah, berarti di sini yang ditanya isomer. Secara otomatis yang rumusnya sama karena dia nggak ngebatasi isomer apa. Trimetilamin ini pasti benar. Kenapa? Karena udah trimetil kan 3C. Isopropil juga ada benar kan, isopropil itu 3C ya. Etil, metil, amin. Etil kan 2, metil itu 1, berarti kan 3. Ini juga benar. Tapi kalau di etil amin ini kan C-nya ada 2 kali ya. Berarti kan jadinya 4 ya. Berarti ini bukan. Maka jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, mungkin yang masih bingung kita coba gambar aja biar kalian tahu bentuknya tuh kayak gimana. Untuk trimetilamin berarti ini kan N-nya di tengah itu mengikat metil ya. CH3 di sini CH3. Nah, jadi bentuknya itu kayak begini. Nah, ini kan udah cocok ya, rumusnya sama. Terus isopropil itu berarti dia juga punya, ini kan nama trivial ya. Bentuk isopropil itu kayak begini, terus ada NH2-nya gitu teman-teman ya. Nah, ini juga benar, nomor 3 juga benar. Kenapa? Etil metilamin, berarti aminnya di tengah. Berarti CH3, CH2, NH di tengah ya. Di sini berarti CH3. Dan untuk yang nomor 4 ini sudah pasti salah ya. Kenapa salah? Karena di etilamin, berarti C-nya itu kelebihan dosis. Nah, di tengah NH-nya, di sini berarti CH2, CH3. Nah, ini kan berarti sudah kelebihan C-nya. Sedangkan yang dimau adalah 3 saja. Oke, berarti jawabannya A ya, fix ya. Oke, kita kebut nomor 26. Di sini katanya gini. Oksidasi sikloheksanol. Nah, sikloheksanol dengan K2CR2O7. Ini oksidasi kuat ya. Kalau oksidasi kuat biasanya tergantung alkoholnya bakal jadi apa gitu ya. Saya review kembali, kalau misalkan alkoholnya itu primer ya. Alkoholnya primer itu kan biasanya yang bentuknya gini ya, CH2OH atau CH3OH. Nah, jadi kan OH-nya itu mengikat C dengan 2H begini ya, itu primer. Kalau misalkan sekunder itu bentuknya itu CHOH gitu. Jadi H-nya cuma 1. Kalau tersier ya, tersier itu bentuknya C tanpa H gitu. Nah, ini akan beda hasil reaksinya kalau dengan oksidasi kuat. Nah, kalau primer itu hasilnya nanti asam karboksilat ya. Asam karboksilat. Kalau sekunder itu jadinya keton. Kalau misalkan tersier tidak menghasilkan apa-apa. Kita gambar dulu sikloheksanol ini bentuknya itu kayak gimana. Siklo ini kan berarti cincin ya atau siklik. Heksa berarti 6. Maka ada 6 sudut kayak begini. Dan dia bilang heksanol berarti nggak dibatasi dimanapun. Berarti ya mau ditaruh di mana aja OH-nya sama aja. Nah, kalau struktur garis kayak begini, itu kalian lihat aja tangan di sini kan
C ya, ini struktur garis, jadi C-nya tidak ditulis sama hidrogennya. Setiap sudut-sudut ini adalah C, dan C di sini sudah ada 3 tangan. 1, 2, 3. Maka secara otomatis C di sini hanya memiliki 1 H lagi. Berarti kalau hanya memiliki 1 H, berarti dia termasuk alkohol sekunder. Berarti kalau misalkan kita oksidasi, maka yang terjadi adalah keton gitu teman-teman ya. Berarti produknya itu kira-kira kalau kita gambarkan jadinya seperti ini, keton. Nah gitu ya. Oke, berarti kalau begini yang mana namanya? C ya, sikloheksanon. Tidak mungkin diberi nama tidak mungkin namanya 3 heksanon ya, karena kan dalam siklo berarti harus ada siklonya juga. Oke, saya rasa tidak ada masalah di sini, tinggal 5 soal lagi. Ayo kita kebut ya, nomor 26. Semangat ya yang mau SBMPTN. Nah, di sini katanya tetapan turunan titik beku molal air adalah sekian, sebanyak 20,1 gram Na2C2O4, MR-nya sekian, dalam 250 air, sedangkan 31,6 gram KMnO4 dalam 500 gram air. Ini tidak dicampur ya, tapi masing-masing. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna. Perbandingan kedua larutan tersebut, dia nggak bilang perbandingan apa, sepertinya delta TF-nya ya, kali ditanya ya. Delta TF-nya itu kayak gimana perbandingannya. Oke, kita ionisasi dulu untuk senyawa elektrolitnya ya. Di sini Na2C2O4, kalau di ion jadinya berapa? Na plus 2 kali ya, tambah C2O4, ini 2 min, maka jumlah ionnya ada 3 teman-teman ya. Untuk KMnO4, ini kalau kita ionisasi jadinya K plus ditambah MnO4 min, maka jumlah ionnya ada 2. Jumlah ion itu koefisiennya yang kalian lihat, jangan pangkatnya ya. Ini koefisiennya 2 tambah 1 jadi 3. Oke, karena dikatakan di sini terionisasi sempurna, maka N itu akan sama dengan I ya, atau I itu faktor Van Hoff-nya. Nah, di sini kita bisa langsung ngebandingin aja. Saya tidak tulis lagi KF-nya, karena KF kan bakal dicoret. Jadi delta TF1 gitu ya, delta TF2, atau saya tulis aja di sini KF kali M1 kali I ya. Nah, di bawah KF dikali M2 kali I. Jadi I-nya itu masing-masing ya, I1 dan I2 juga gitu. KF boleh kita coret ya. Nah, M pertama, M1 langsung aja saya tulis 20,1 dibagi dengan MR 134 dikali 1000 bagi berapa? Massa airnya 250 ya. I-nya itu adalah 3, tadi udah kita cari ya, 3. Oke, terus untuk si KMnO4 juga sama, caranya seperti itu juga. Yaitu berapa nih? 31,6 kita bagi dengan 158 kali 1000, airnya itu 500 dan jumlah ionnya 2 ya. Nah, ini setelah dicari itu dapatnya 1,8 per 0,8 atau 18 per 8, sehingga dibulatkan jadinya 9 per 4 gitu ya. Maksudnya diperkecil gitu, bukan dibulatin. Ini saya bagi dengan 2 gitu, maka jawabannya adalah dodol. Oke, kita kebut nomor 27. Di sini katanya atom tembaga tidak mengalami reduksi dan oksidasi pada reaksi yang mana kira-kira? Nah, dia tanya tidak mengalami reduksi dan oksidasi. Oke, kita harus cari tahu dulu biloxnya ya teman-teman ya. Tembaga doang, karena dia minta cuman kebetulan tembaga saja. Berarti untuk yang pertama, di sini yang nomor 1 CuS. Nah, cus ya. Nah, CuS itu kan kalau kita pecah jadinya Cu2 plus ditambah S2 min. Ya, biasanya kan kayak begitu ya. Berarti Cu di sini kan plus 2, teman-teman ya, plus 2. Untuk Cu yang di sebelah kanannya, CuSO4 itu kalau kita pecah jadinya Cu2 plus tambah SO4 2 min. Ini juga plus 2, berarti tidak mengalami perubahan. Maka nomor 1 benar. Nomor 2 udah pasti salah ya, karena Cu di sini kan 0, Cu di sebelah kanan ini plus 2. Karena kan Cu NO3 2 kali, kalau dipecah juga jadi Cu2 plus tambah NO3 min. Berarti ini plus 2 dan naik oksidasi. Nah, CuSO4 ini juga plus 2 tadi ya, sudah kita cari plus 2. CuOH juga plus 2 teman-teman ya, OH2 ini jadinya Cu2 plus tambah OH min. Berarti di sini plus 2, tidak terjadi perubahan. 1 dan 3 sepertinya sudah melambai-lambaikan tangan. Nomor 4 ini plus 2, Cu di sini 0 berarti mengalami reduksi. Maka jawabannya B ya, 1 dan 3 teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Waduh, ini berat juga nih stoikiometri. Kita kebut juga ya, biar cepet. Tungsten karbida dapat diperoleh dengan mereaksikan WCl6 ya dengan metana katanya. Nah, pada temperatur tinggi. Jadi sudah ada di sini reaksinya dan sepertinya ini sudah setara. Iya, udah setara belum ya?
Udah ya, hanya di sini 6. Oke, udah setara. Jika 1 gram metana atau CH4 dengan 19,85 WCl6 menghasilkan tungsten karbida. Berarti tungsten karbida itu yang dia maksud ini ya, WC. WC namanya. Nah, tungsten karbida, maka masih sama ya, masih rendemen yang tadi. Dan perlu kita ingat kembali bahwasanya rendemen itu adalah masa eksperimen per masa hitung ya. Jadi ini masa eksperimennya, karena sudah disebut di soal ya. Ini saya tulis saja masa eksperimen, karena biasanya selalu disebut di soal. Oh ya, saya lupa ingatin karena kebetulan ini soalnya sudah terlanjur saya bahas. Jadi CH4 di sini bukan 1 gram ya, mohon maaf. Saya lupa edit dan sudah terbahas jauh. Jadi di sini 1,6 gram. Mohon maaf ya, nanti tinggal diedit saja. Oke, kita lanjut mencari mol masing-masing komponen, yaitu mol dari CH4 adalah 1,6. MR di sini kan 12 ditambah 4 ya, berarti jadinya 16. Ini molnya jadi 0,1 mol. Dan untuk mol si WCl6 juga kita cari dulu, berarti 19,85. Itu kita bagi dengan MR-nya. MR-nya sudah saya cari juga, dapatnya 397 ya, 397. Ini langsung ditambah aja, W-nya berapa, CL-nya 6 kali 35,5 gitu ya. Nah, setelah saya cari, dapatnya 0,05 mol teman-teman ya, ini 0,05, ini 0,1. Kita buat analisanya seperti biasa ya. Berarti di sini gimana nih, WCl6 ditambah dengan H2 ditambah CH4 menjadi WC ya, tambah 6 HCl. Ya, analisanya itu mula-mula reaksi sisa ya. Ini boleh saya coret-coret ya. WCl6 nya berapa tadi? Ini udah saya cari ya, WCl6 nya itu 0,05, untuk CH4 nya itu 0,1. Ini kalau kita lihat koefisiennya sama, tidak usah dibagi lagi koefisien, dan yang paling kecil pasti WCl6 teman-teman ya. Berarti 0,05. Yang kita perlu di sini WC-nya 0,05, ini juga 0,05 mol ya. Langsung kita cari massa dari si WC adalah 0,05 kali MR-nya. MR dari si WC itu 196, udah saya cari, sehingga massanya itu 9,8 gram. Nah, coba kalian lihat. Di sini massanya lebih besar dari si eksperimennya. Nah, eksperimennya cuma 7,84. Di sini dapatnya 9,8. Berarti kan lebih besar ya ekspektasinya, sedangkan eksperimennya dapatnya cuma segitu. Nah, kita langsung cari persentase hasil atau rendemennya. 7,84 kita bagi dengan 9,8 kali 100% teman-teman ya. Nah, setelah kita cari dan sudah saya cari juga, kebetulan jawabannya itu adalah 80% teman-teman. Berarti jawabannya E. Oke, sedikit lagi, hampir habis. Nomor 29. Katanya di sini disosiasi NiCO4 menjadi logam Ni dan gas CO mengikuti orde 1 ya. Disosiasi 0,8 gram Ni ini selama 1,5 jam menyisakan 0,025 gram NiCO4. Ditanya waktu paruhnya berapa dalam satuan menit. Ya udah, berarti kita tinggal ubah saja si 1,5 jam ini menjadi menit. Atau kalau nggak mau diubah juga nggak masalah, di akhir pun boleh ya. Kita bisa gunakan persamaan ini ya, karena kan mirip-mirip dengan peluruhan radioaktif juga berorde 1 ya. Rumusnya NT per NO itu sama dengan setengah, di sini T per T setengah ya. T di atas ini adalah waktu yang berlangsung saat proses ini gitu teman-teman. Oke, langsung kita masukin aja data-datanya. NT ini sisa pada saat waktu tertentu, berarti di sini kan 0, berapa tadi? 025 per mula-mulanya kan 0,8 ya, biar aja dalam massa. Sama dengan setengah, di sini T yang berlangsung adalah 1,5 jam. Kebetulan saya males diubah ke menit biar di akhir aja nanti ya. Oke, ini bisa kita kecilkan dulu. Ini kalau dikecilkan jadinya 1/32 ya, 0,025. Ini kan berarti kalau kita kali berapa nih? 1000 kan jadinya tuh 23 berarti 25 ya. Ini kalau kita kali 1000 kan jadinya 800. Berarti 25 per 800 dibulatkan atau dikecilin jadinya 1/32 ya. Sama dengan 1/2, di sini 1,5 per T setengah. Ya, kita bisa buat jadi 1/2 pangkat 5 ya teman-teman. Ini sudah sama di dalamnya. Jadi kita bisa samakan aja bagian atasnya. Jadinya gini, 5 sama dengan 1,5 per T setengah. Nah, jadinya T setengahnya itu adalah berapa berarti nih? Ini jadinya sudah saya cari, dapatnya 0,3. Nah, ini masih satuannya jam. Dia maunya dalam menit, berarti 0,3 kali 60. Maka jawabannya itu adalah
18 ya, 18 menit. Maka jawabannya adalah D. Gimana? Bisa semua ya? Oke, sedikit lagi nih untuk nomor 30, entah muat. Ini kalau kita gas di sini sepertinya muat lah, teman-teman ya. Oke, coba kita lihat asam hipobromid itu terionisasi dan memiliki Ka sekian ya. Perbandingan ini yang ditanya. Jadi perbandingan HOBr dan OBr-. Berarti kan pasangan konjugatnya ini ditanya berapa. Katanya larutan ini memiliki pH sekitar 10. Ya, maksudnya seperti ini teman-teman. Dia maunya perbandingan ini supaya pH-nya 10 gitu maksudnya. Oke, kita ionisasi saja untuk si HOBr. Ini kan pasti dalam kesetimbangan ya. H plus ditambah OBr min. Dan pasti Ka-nya itu adalah hasil kali H plus dan si OBr min. Itu kita bagi dengan si HOBr. Kan begitu ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja datanya. Kalau si pH-nya 10 yang dia mau, berarti kan H plus-nya jadi 10 pangkat min 10 ya. Berarti di sini H plus-nya itu jadinya 10 pangkat min 10. Ka juga sudah ada, tinggal kita masukin aja. Berarti Ka-nya berapa nih? Ka-nya 10 min 9. Untuk H plus-nya 10 min 10 ya, dikali dengan OBr min. Kita bagi dengan HOBr, teman-teman ya. Ini saya lupa kurungi ini. Oke, ini setelah kita olah, jadinya gimana nih? 10 min 9 dengan 10 min 10. Ini kalau kita kita bagi ya, 10 min 9 dengan 10 min 10. Itu kan jadinya berapa teman-teman? 1 per 10 min 1 gitu ya. Sama dengan OBr min dengan HOBr, teman-teman ya. Ya udah, berarti ini sudah fix ya, tinggal kita balik aja ini. Kita balik aja karena dia maunya si HOBr yang di atas. Nah, jadi tinggal kita balik ya. Sehingga jadinya nanti 10 min 1 per 1 sama dengan HOBr dengan OBr min. Nah, gitu. Jadi jawabannya 10 min 1 ya. Maka jawabannya adalah si D gitu. Oke, gimana kira-kira semuanya? Bisa? Apakah ada yang bingung? Sudah selesai kita bahas 30 soal. Ini edisi yang kedua, berarti sudah 60 soal ya. Nanti tunggu aja lagi edisi yang ketiga, kita akan banyak kupas soal dan bervariasi supaya kalian semakin terbiasa gitu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau agak cepet cara ngobrolnya karena supaya mempersingkat waktu. Oke, semoga sukses SBMPTN kalian. Semoga sesuai dengan apa yang kalian pilih ya. Semoga lancar. See you semuanya, sampai jumpa.